Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di sini saya melanjutkan video saya yang sebelumnya, di mana itu saya membuat bibit jahe putih yang sangat berkualitas, yang sangat baik dan sangat tua, dan jahenya sudah dapat diyakini tahan terhadap penyakit dan hama. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena jahe ini sengaja saya biarkan di media tanam berupa karung, bahkan sampai jahe ini sudah mengering semua daunnya. Setelah daunnya mengering, tetap saya biarkan jahe ini di media karung hingga 2 bulan. Namun saya biarkan 2 bulan, faktanya jahe yang sudah tidak ada daunnya sama sekali bukannya busuk, namun dia makin keras, makin tua, dan tetap sehat. Inilah bibit jahe yang akan menjadi bibit yang tahan di segala musim dan juga tahan daripada penyakit hama dan jamur, insya Allah. Sekarang saya akan melakukan persemaiannya. Dalam melakukan semai jahe sangat mudah, sahabat. Di sini sudah saya siapkan 2 tempat yang saya gunakan dari bahan sederhana, ya, bak-bak bekas yang bawahnya sudah dibolongi untuk pembuangan air, sehingga nanti dalam proses semai jahe ini tidak terjadi genangan air yang mengakibatkan terjadinya pembusukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk semai jahe sebenarnya dari tanah saja pun, tanpa kompos, tanpa apapun, dia akan tetap tumbuh karena posisinya hanya semai. Namun kalau tanpa dicampur dengan pupuk organik atau pupuk kompos atau pupuk kandang, nanti proses tumbuhnya juga nanti kurang maksimal karena kurang nutrisi dalam merangsang proses pertumbuhan. Nah, di sini saya menggunakan tanah yang saya campur dengan kompos perbandingan 1:1 dan juga dicampur dengan sekam yang sudah terfermentasi. Di sini saya siapkan abu dari pembakaran kayu. Adapun manfaat dari abu ini, yang pertama, untuk menetralkan keasaman tanah di media tanam, dan juga untuk menghalau atau membunuh apabila di dalam media tanam ini mengandung bakteri ataupun jamur-jamur yang dapat berbahaya untuk bibit jahe. Cukup dari 2 bagian ini saya taburkan 1 genggam 1 genggam. Selanjutnya kita susun saja seperti demikian. Nah, susun rapi. Setelah disusun rapi seperti ini, kembali kita taburkan dengan abu pembakaran ini, cukup tipis-tipis. Selanjutnya ditutup kembali. Dalam melakukan penutupan, saya hanya menggunakan tanah biasa yang saya ayak. Kenapa diayak? Karena tujuannya dalam penutupan ini jangan sampai dari umbi ini tertutup oleh benda-benda yang keras, seperti ada batu atau tanahnya mungkin tanah keras, sehingga dapat memperlambat proses tumbuhnya daripada tunas-tunas jahe ini. Demikian. Cukup. Selanjutnya, untuk mempertahankan kelembapan pada posisi media semai ini, saya lakukan penutupan dengan menggunakan ini rumput dari ilalang serta rumput-rumput yang sudah kering. Bisa juga menggunakan jerami dari padi. Ditutup. Semakin tebal penutupan akan semakin baik, akan semakin cepat merangsang pertumbuhan dari bibit jahe ini. Tapi kalau sahabat melakukan semai yang di skala besar atau luas atau banyak bibitnya,
sahabat bisa melakukan penutupan, bisa menggunakan seperti ini, bisa juga dari media tanamnya diberi atap, bisa berupa atap alang-alang atau atap seng. Setelah itu disiram secara merata. Dalam penyiraman, jangan sering-sering dilakukan penyiraman ya sahabat. Karena kalau setiap hari kita lakukan penyiraman terhadap semai ini, nanti akan kelembapannya sangat tinggi yang mengakibatkan nanti terjadinya pembusukan pada umbi-umbi jahe ini. Cukup kita lakukan sekali penyiraman dan setelah ini kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Sekarang ini saya taruh di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ini saya posisikan, saya taruh di samping rumah saya. Setelah itu ditutup menggunakan karung. Bisa penutupan dilakukan dengan menggunakan plastik. Cukup demikian, ditunggu selama setengah bulan, nanti akan sudah tumbuh tunas-tunas dari rimpang jahe ini. Jangan kemana-mana sahabat, tetap disimak ya. Ini perkembangan bibit jahe selama setengah bulan saya lakukan semai, dan bisa kita lihat dari rebutannya juga sudah mengering dan membusuk dan sudah menjadi pupuk kompos ya bagi semai jahe ini. Untuk di tempat yang satu ini alhamdulillah ini maksimal tumbuhnya, hanya ada beberapa titik yang tidak tumbuh karena ada dari umbinya yang membusuk karena terlalu basah saat itu, terlalu becek. Nah, di sini malah cenderung agak lambat tumbuhnya tapi sudah terlihat tampak. Nah, ada juga yang sedikit busuk, ada yang sudah besar, dan juga ini masih ada yang bertunas kecil. Ini terjadinya terhambat proses besarnya ini waktu itu saat saya buka karung penutupnya. Setelah 1 minggu saya semai, rupanya ditiduri oleh kucing. Udah tahu itu diberaki atau dikencingi, akhirnya terjadi beberapa titik ini ada yang busuk dan lambat dari pertunasannya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan cara penanamannya. Sekarang saya akan melakukan pengolahannya dulu. Adapun untuk kembali menyuburkan dari media tanam ini, sudah saya siapkan ini kompos dari campuran dedaunan dan rerumputan. Ada dedaunannya yang belum begitu hancur, namun sudah layak untuk digunakan. Yang kedua, sini saya siapkan abu dari pembakaran kayu. Tujuannya abu adalah untuk menetralkan keasaman tanah dan juga untuk menghindari bila di media tanam ini masih terdapat virus atau patogen-patogen yang berbahaya terhadap tanaman kita nantinya. Ini untuk bibit jahenya, langsung saja diambil pelan-pelan.
melakukan penanaman hingga tertutup dari posisi umbinya. Ini hasil dari penanaman jahe putihnya, dan insya Allah nanti dalam waktu 6 bulan dari rimpang jahe atau umbinya ini akan memenuhi seluruh bagian dari media tanam ban bekas ini. Dan dalam proses perawatan harus dilakukan penyiraman setiap hari 1 kali sahabat ya, apabila tidak ada hujan. Namun kalau ada hujan tidak perlu dilakukan penyiraman. Untuk proses perawatan berikutnya simak di video berikutnya ya sahabat ya. Terima kasih sudah berkenan like, komen, subscribe, dan tekan lonceng. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.